harus memikirkan untuk berobat di negara sendiri, nggak perlu lagi ke negara Malaysia, ya. Ini dari aplikasi Skyscanners, ya, harga tiket pesawat dari Mau berobat? Ke Malaysia aja. Lebih dekat, lebih terjangkau, dan lebih memuaskan. Kurang ini, lebih memuaskan. Jadi, makanya banyak keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Menurut aku dokter Kuala Lumpur Malaysia itu menghargai waktu pasien sih menurut aku ya. Kalau terindo lu bayangin deh, kalau lu ke rumah sakit tuh ya jam praktek jam 8 lah ditulis lah. Datangnya jam berapa guys? Jam 10, jam 11, suka-suka dia lah datang jam berapa, kan dia dokter gitu kan, kita butuh intinya begitu kan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan tentang si Ape Cindo ya. Para sahabat dan teman-teman mesti tidak asing lagi ya. Dia sedang membuat bincangan dengan pembiayaan rumah sakit dekat Indonesia dan dekat Malaysia ataupun hospital. Kalau dekat kampung Mas Farhan dipanggilnya rumah sakit. Tapi kalau dekat Malaysia dipanggil kita pakai bahasa Inggris panggil hospital. Tapi kalau bahasa Melayu pun aku tak tahu apa itu. Tapi kalau dekat kampung Mas Farhan dipanggilnya rumah sakit macam tu. Jadi di sini para sahabat dan teman-teman Mas Farhan juga ingin mengklirkan apa benda, kenapa sebab orang Indonesia itu lebih memilih berobat ke Malaysia. Dan Mas Farhan sedikit berceritalah tentang apa benda yang terjadi dekat jiran-jiran Mas Farhan, dekat kampung Mas Farhan dan tetangga dan juga keluarga Mas Farhan. Dan di sini Mas Farhan akan bahas lebih detail sedetail-detailnya. Kenapa Mas Farhan membantah ocehan si Kokori ini? Karena di sini ngomongnya ya si Mas Iki dan juga si kakak jantung pisang dan juga si Master Bas dan abang Sebah, aku tak kenal dengan dia ya, tapi salam kenal lah bang, maaf lah aku sebut-sebut namanya. Tapi di sini ya si Kokori menyebutnya tidak boleh melawan untuk narasi mereka yang selalu pro kontra dengan negara Malaysia. Sebenarnya dulu kami ini tidak membuat reaction sebuah video tentang si Kokori dan juga si lainnya sih. Dan kami dulu juga membuat vlog seharian kita dekat Malaysia, macam kita pulang kerja, apa yang kita dapat dekat Malaysia, orang-orang Malaysia baik yang kita bercerita lah, buat kenang-kenangan macam itu, macam buat sweet memory nanti kalau dah pergi dekat kampung halaman kita dekat Indonesia, para sahabat dan teman-teman. Tapi ada yang panas hati sampai sekarang tak kelar-kelar. Dan dia ngomongnya yang lain sudah ditutup sticknya dekat TikTok. Tapi kenyataannya si Kokori ini sudah ganti berapa akun, dari Masteri, dari Kokori. Sekarang ganti Mas Ribut 09 para sahabat dan teman-teman. Mas Ribut. Kau tahu para sahabat dan teman-teman itu apa namanya artinya Mas Ribut? Mas Ribut itu artinya abang kacau lah macam tu kalau dekat Malaysia, para sahabat dan teman-teman. Sampai ganti 3 yang mungkin yang semesteri itu kena ban lah, yang juga si Kokori itu juga ada yang melaporkan juga kena ban juga. Jadi sekarang ini untuk ngelawan narasi juga itu sekarang sudah ganti Mas Ribut 09. Abang Ribut 09 lah kalau cakap Melayu. Aku tak tahu lah pasal Kokori ini, dari si Masteri, Kokori sampai sekarang Mas Ribut 09. Andai kata ya, kalau orang yang tahu nama asli dia dekat IC, dekat KTP macam tu kan, mungkin banyak orang yang berbondong untuk mencari. Ataupun kalau nanti si Kokori ini kalau memang masih pedas mulutnya untuk mengatakan mengecam para TKW-TKI dekat Malaysia, TKW-TKI dekat Malaysia ini banyak para sahabat dan teman-teman, dan juga
Yang kasihan juga sih yang kosong-kosong itu ya, yang kena tangkap sekarang karena ocehan Kukuri itu. Nanti pergi ke Dukcapil nanti cari si namanya si Kukuri, kenal itu memang sudah viral kan. Nanti pesan Mas Farhan sama Kukuri itu tak payahlah selalu menyenggol-nyenggol. Apabila Mas Farhan tak ngebahas itu, si Kukuri ngebahas saya macam itu. Jadi Mas Farhan di sini sedikit cerita lah tentang ke topik utama kita. Kenapa dekat Indonesia itu banyak yang berobat pergi ke Malaysia? Karena dari segi pelayanan para sahabat dan teman-teman. Karena di Indonesia itu pelayanannya kurang 100% lah, kurang 100% untuk melayani konsumen dengan baik-baik. Jadi apabila juga yang menggunakan yang kira lah subsidi yang seperti BPJS itu bayarnya sekitar separuh ataupun 90% dibayar pemerintah atau 80% kita bayar sedikit saja para sahabat dan teman-teman. Jadi di situ jiran Mas Farhan itu nak melahirkan. Lepas itu mereka memang golongan tak mampu lah. Lepas itu suruh para kepala desa dekat kampung tu suruh buat itulah BPJS dan buat BPJS. Akhirnya mereka melahirkan karena perutnya besar, terlalu besar tidak bisa melahirkan normal dan mereka melahirkan dekat hospital besar lah, di sesar macam tu perutnya. Waktu di sesar okey, tapi dia kata pelayanannya dia ketika pulang kalau boleh janganlah buat. Asalan ini real, tidak ingin menjelek-jelekkan negara Indonesia ya. Memang ini faktanya. Kenapa yang banyak berobat ke Malaysia macam tu, ke Singapura, bukan ke Malaysia saja, ke Singapura. Dan si akak ini, jiran ini ketika pulang dia bercerita, kalau boleh janganlah kalau nak buat sakit-sakit janganlah gunakan BPJS atau yang subsidi macam itu para sahabat dan teman. Karena apa? Pelayanannya juga kurang baik dan juga obatnya enggak dikasih yang bagus macam itu. Jadi si akak ini ketika pulang sampai 1 minggu perutnya ini masih sakit-sakit, akhirnya balik kontrol lagi, akhirnya dioperasi lagi para sahabat dan teman-teman, dioperasi lagi ini jahitannya perutnya ini dioperasi lagi, dioperasi yang kedua macam itulah. Jadi yang kedua itu dia semacam dibantu oleh saudaranya, dibagi utangan, tak payahlah guna BPJS, kita bayar saja macam itu. Jadi yang kedua itu clear, aman para sahabat dan teman-teman. Dan itulah alasannya kenapa banyak orang yang memilih untuk berobat ke Malaysia. Dan teman-teman ingin mendengar seperti apa ocehannya si AP ini yang tak ada henti. Tentu itu ya, kita simak sama-sama, asal jangan bergaduh. Let's go. Buat Anda, konten Anda di YouTube ya, Mr. Bus soal berobat di Malaysia. Yang konten kamu di TikTok gak bisa di stitch, gak bisa diduetin ya. Dibuka semuanya, jangan takut ya. Kalian ini konten-konten kreator pro Malaysia, takut sekali sih. Ya si JP juga begitu, si Iki sekarang juga ditutup ya. Kalian ini anti demokrasi, anti kebebasan berpendapat. Takut sekali kalau kita counter narasi, ya. Kita lawan narasi-narasi kalian, ya. Buka semuanya, punya saya buka, punyanya Bang Win juga dibuka. Ya, gimana mau berdebat dengan kami kalau nggak berani buka stage, nggak berani buka duetnya? Ini alasan kita kenapa kita sekarang sudah harus memikirkan untuk berobat di negara sendiri, nggak perlu lagi ke negara Malaysia ya. Ini dari aplikasi Skyscanners ya. Harga tiket pesawat dari Surabaya ke sana itu 2.200.000 sekian, 2 juta lebih. Sekarang sudah nggak ada tiket-tiket murah promo, itu nggak ada, jarang ya. Dan ini belum bagasi. Biasanya penerbangan murah-murah begini harus tambah bagasi. Ya kira-kira 3 juta sampai 3,5 juta kalau termasuk bagasi ya. Tiket pesawatnya sudah segini kalau mau ke luar negeri. Nah, ini dari Google Map ya. Dari Skyscanner yang bekerja sama dengan booking.com. Ini harga hotel ya. Hotel yang agak lumayan di Kuala Lumpur itu harganya sekitar Rp400.000 sampai Rp600.000 satu malam ya. Jadi kalau mau berobat ke luar negeri ya ada keluar biaya hotel, biaya tiket pesawat dan lain-lain ya. Nah, ini adalah rumah sakit terbaru di Surabaya ya, hospital yang paling baru di Surabaya, milik
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit UPT Vertikal Surabaya, ya, barusan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ya. Rumah sakit ini bertingkat, bekas rumah sakit lapangan COVID dulu ini tanahnya tanah kosong begitu, lapangan, ya. Sekarang dibangun rumah sakit yang megah dan mewah, dan ini punya pemerintah, punya Departemen Kesehatan, dan ini of course menerima BPJS, ya. Jadi kita bisa berobat di sini dengan BPJS, besar, mewah, canggih, bagus, ya. Apalagi kalau kita punya asuransi swasta, kita bisa berobat di sini. Kita nggak khawatir, nggak perlu ke Malaysia, cukup di Indonesia, boleh. Dan ini rumah sakit yang sama milik Departemen Kesehatan di UPT Vertikal Papua di Jayapura. Di Jayapura pun sekarang dibangun rumah sakit milik Departemen Kesehatan yang baru dan canggih, ya. Dan ini rumah sakit milik Departemen Kesehatan juga yang baru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ya. Jadi rumah sakit ini baru-baru semua dibangun oleh pemerintah kita, ya. Dan ini akan menjadi rumah sakit yang canggih, baru, dan ini milik pemerintah. BPJS diterima di rumah sakit ini, ya. Dan ini adalah rumah sakit bertaraf internasional di Bali, ya, International Health Center Bali, ya, Bali International Hospital di Pantai Sanur, dekat Hotel Meru Sanur dan Bali Beach, ya, punyanya pemerintah. Rumah sakitnya saya nggak tahu punya pemerintah atau kongsi dengan swasta, saya nggak tahu, ya. Cuma rumah sakit ini akan bertaraf internasional. Dokter-dokternya pun pasti dokter-dokter pilihan, dan mungkin ada dokter-dokter asing, saya nggak tahu, ya. Karena apa, pemerintah kita sepertinya sudah melegalkan dokter-dokter asing untuk praktek di Indonesia, ya. Jadi kalau orang-orang Indonesia, apalagi yang punya asuransi, yang bisa kemana-mana di dalam negeri, di luar negeri, ya, ada pilihan-pilihan untuk tidak harus ke Malaysia, bisa ke Bali, bisa ke Jakarta, ya. Banyak sekali orang-orang penting, pejabat-pejabat kita itu juga berobatnya nggak harus ke Singapura, nggak harus ke Malaysia, ya. Mereka kalau ditanggung oleh negara, mereka berobatnya ke RSPAD milik Angkatan Darat, ya, RS. Di Jakarta juga banyak rumah sakit yang bagus-bagus milik pemerintah maupun swasta, di Surabaya juga. Yang harus berobat ke Malaysia itu atau ke Singapura dan lain-lain, itu kasusnya serius banget, ya, diagnosanya itu serius, ya. Misalnya, mohon maaf, umur bapak tinggal 6 bulan misalnya gitu, ya, umur bapak Anda tinggal 6 bulan, atau umur ibu Anda terdiagnosa cancer misalnya gitu, waktunya tinggal 6 bulan. Nah, kalau sudah kena vonis penyakit yang serius seperti itu, nah, rumah sakit di kita yang dokter sini bilang ini, dokter sana juga bilang sama, ya. Kalau diagnosanya sama-sama cancer, ya, kita masih nggak percaya, baru kita terbang ke Singapura, ke Penang untuk mencari diagnosa, ya. Atau mungkin penyakit ini harus diobati, biayanya sekian, ya, 500 juta atau 1 miliar misalnya. Seserius itu baru kita cari referensi ke Malaysia atau ke Singapura, ya. Habis itu dibandingkan, ya. Kalau untuk penyakit misalnya demam berdarah, muntaber, kutil, katarak, ya, kemudian apalagi usus buntu, begitu-begitu, ya, berobat di dalam negeri. Ngapain kita mesti harus ke Malaysia, ya? Toh biayanya juga ditanggung oleh asuransi swasta, atau kalau kita ikut BPJS itu juga di cover oleh BPJS, ya. Jadi pemerintah kita dan swasta itu melihat uang yang mengalir ke Malaysia itu begitu besar. Kenapa mereka tidak menangkap peluang itu, ya? Ini adalah persaingan bisnis. Jadi mereka memang bagus kalau ada Malaysia sebagai rumah sakit di Malaysia sebagai bisnis, mengambil jatah makan mereka, pangsa pasar mereka, ya, mereka harus memperbaiki layanan. Itu yang bagusnya, itu kita harus lihat sisi bagusnya, ya.
Kalau nggak berbenah ya orang-orang kita tetap ke luar negeri untuk berobat, ya. Ada sisi positifnya, ya. Tapi setelah kita berbenah, rumah sakit kita berbenah, dokter-dokter kita berbenah, fasilitasnya dibagusin, harganya bersaing, ya ngapain kita harus ke luar negeri? Ya kalau ada pilihan-pilihan demikian bagus di negara sendiri, ya kualitasnya bagus, fasilitasnya bagus, harganya bersaing, ya enak berobat di dalam negeri dong, ya. Bahasanya juga enak, makanannya juga enak, ya, suasananya juga enak, harganya juga enak, ya. Berobat di dalam negeri lebih bagus daripada di luar negeri, ya. Nah, bagi orang-orang yang nggak ada duit, nggak ada pilihan lain, hanya mengandalkan BPJS, ya mau nggak mau berobat di dalam negeri menggunakan BPJS, ya. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan, ya, memuja-muji negara sebelah, ya. Karena apa? Kita terus berbenah, kita memperbaiki layanan kesehatan kita supaya apa? Supaya warga negara kita bisa berobat di negara sendiri, dan malah kita bisa menarik warga negara asing untuk berobat di negara kita. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak ya. Kalau Mas Farhan dengar si ocehan Kiko Kori ini atau si Mas Teri sekarang sudah ganti Mas Ribut 09 si Abang Ribut. Kalau dekat Malaysia cakap tuh Abang Ribut 09 macam tu para sahabat dan teman-teman. Dan dia kata semuanya si Mas Iki dan juga si Burunaga, kakak Burunaga dan juga si agak jantung pisang, semuanya TikToknya semua disematkan, dimatikan stikernya. Dan seperti kami ini dari Master Ray sampai Kokori itu semua stikernya semua ditutup para sahabat dan teman-teman. Kalau mereka tak takut untuk melawan narasi, kita akan balas dekat sana. Tapi kita balas dekat YouTube saja karena si HP ini menengok terus. Kalau aku upload itu langsung di screenshot, langsung dibuat konten sama dia. Jadi kita tak boleh ngelawan dia dengan stick macam tu para sahabat dan teman-teman. Kita tak boleh cakap lawan terus dengan narasi mereka apa yang dicakapnya, karena mereka tutup dan dia selalu membuat stick Mas Farhan dan cakap tentang pasal gaji itu dengan Mas Iki. Mas Farhan memang tak sengaja tak tutup. Apa nak tutup dia suka lawan narasi Mas Farhan, tapi Mas Farhan tak lawan dekat TikTok lah, karena TikTok itu dekat Mas Farhan tu si Kokori ini selalu ganti-ganti TikTok macam tu, jadi Mas Farhan malas, jadi di YouTube saja Mas Farhan balasnya di YouTube macam tu para sahabat dan teman-teman. Jadi buat Mas Farhan sih si Kokori itu atau Misteri itu ada baiknya kalian itu berhenti, tak perlu senggol-senggol negara Malaysia, tak perlu kalian itu menyibuk tentang Malaysia. Kapan hari itu menyibuk tentang gaji TKI Malaysia, tak payah kerja dekat Malaysia. Lepas tu menyibuk tentang hutang Malaysia. Malaysia hutangnya macam ini. Malaysia itu, negara Malaysia ini punya hutang macam itu tak apa-apa. Karena menurut Mas Farhan ada pakar ekonominya sendiri. Kalian tak perlu menyibuk untuk pasal hutangnya berapa triliun segitu. Andai kata pun kalau ada hutang pun negara Malaysia itu menghambur-hamburkan uangnya, hasil uangnya itu untuk membahagiakan semua masyarakat dekat Malaysia pada sahabat dan teman-teman. Lain pula dengan negara kita. Malah barang semuanya kita bagai dicekik, subsidi hanya untuk orang miskin, golongan menengah tak dapat, apalagi orang kaya tak dapat pada sahabat dan teman-teman. Jadi pembagian itu tak merata, untuk bagian subsidi itu tak merata pada sahabat dan teman-teman dekat Indonesia. Kalaupun banyak hutang buat apa macam tu kan? Hutang buat apa? Subsidi pun tak merata bagiannya. Itu menjadi pertanyaan. Makanya dekat Indonesia, dekat kampung Mas Farhan itu terkenalnya banyak korupsi, terkenalnya banyak menteri-menteri itu yang korupsi pada sahabat dan kena PKH itu, kena sita semua barang-barangnya itu banyak pada sahabat dan teman-teman. Dan yang ketiga, bahas tentang ringgit lah yang naik lambung tinggi. Kau kepanasan apa? Kau kenapa kepanasan? Biarlah. Kalau ringgit naik, para TKW TKI ini senang, boleh hantar kirim dekat Indonesia itu boleh dapat banyak. Kau kira TKW TKI yang resmi itu
tidak menyumbang ekonomi negara Indonesia. Dan si Bapak Menteri kita pun mengatakan kalau TKW TKI yang pejuang devisa ini penyumbang ekonomi terbesar nomor 2 loh di negara Indonesia. Jadi kalian itu tak perlu untuk ngebanding-bandingin pasal inilah itulah Pak. Aduh, pokoknya aku pening lah si HP ini cakap macam tu. Aku pun kalau tengok-tengok video dia, aku anggaplah sebuah lelucon bagi aku untuk hiburan para sahabat dan teman-teman. Karena sudah balik kerja penat tengok video dia, aku selalu ketawa sendiri terbahak-bahak macam tu para sahabat dan teman-teman. Dan pesan aku sih buat teman-teman sendiri yang nak datang ke Malaysia maupun kemanapun negara, terutama ke Malaysia, datanglah secara elok-elok, jangan sampai datang secara ilegal, datanglah secara resmi para sahabat dan teman-teman. Jangan sampai nanti jadi buronan para polis dan imigresen di negara orang. Datanglah secara elok-elok, kalian akan dihargai dan juga kerja dengan tenang, dan balik tinggal beli tiket dan balik lagi macam tu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.